Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan 1 mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Baiklah, ada 4 pembahasan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama itu cara pemungutan pajak, yang kedua sistem pemungutan pajak, yang ketiga tarif pajak, yang keempat fungsi pajak. Nah, sebelum kita masuki ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu pemungutan pajak. Jadi, pemungutan pajak adalah proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga negara atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dari kegiatan publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang yang mengatur jenis-jenis pajak, tarif pajak, sumber pajak, serta prosedur perhitungan dan pembayaran pajak. Proses pemungutan pajak melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi sumber pajak, penetapan besarnya kewajiban pajak, pengumpulan dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang pertama itu cara pemungutan pajak atau yang disebut dengan stelsel pajak. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada stelsel nyata atau yang disebut dengan real stelsel. Jadi, stelsel nyata adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini, pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pajak akhir periode, yaitu setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fictive stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang tertuang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhirnya tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga ada stelsel campuran. Nah, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali. Kita masuki ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem pemungutan pajak. Jadi sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama ada sistem official assessment, yaitu sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah fixus untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang. Yang kedua ada sistem self assessment, yaitu sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Yang ketiga ada sistem withholding, yaitu sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak. Nah, tarif pajak. Jadi, tarif pajak adalah dana pengenaan pajak yang terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, tarif pajak biasanya berupa persentase atau persen. Nah, tarif pajak juga mengacu pada tarif yang dikenakan pajak atas barang impor dan ekspor. Ini berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah sekaligus bertindak sebagai alat untuk mengatur perdagangan internasional. Tarif pajak memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama menghasilkan pendapatan, yang kedua perlindungan terhadap industri dalam negeri, yang ketiga negosiasi dan diplomasi perdagangan, yang keempat menyeimbangkan defisit perdagangan. Tarif pajak menurut Profesor Dr. Mardiasmo MBA AK ada 4 macam. Nah,
Yang pertama itu ada tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang tertuang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua ada tarif pajak tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang tertuang tetap. Contohnya besarnya tarif pajak bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 7 juta. Selanjutnya ada tarif progresif, yaitu presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya pasal 17 Undang-Undang pasal penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang keempat ada tarif degresif, yaitu presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, jika seorang individu dikenai dasar pajak sebesar 9 juta, maka presentasi pengenaannya adalah 30%. Namun, individu dengan dasar pajak sebesar 25 juta biasanya memiliki presentasi pengenaan yang lebih rendah. Kita masuki ke materi selanjutnya, itu tentang fungsi pajak. Jadi pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, yaitu fungsi penerimaan. Nah, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua ada fungsi mengatur. Nah, pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPNBM untuk barang-barang mewah. Hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan. Selanjutnya, fungsi stabilitas, yaitu fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga melalui dana yang diperoleh dari pajak, sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat ada fungsi redistribusi, yaitu dalam fungsi redistribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Yang kelima ada fungsi demokrasi, yaitu fungsi dalam pajak ini berfungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong, di mana fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayaran pajak. Nah, kita masuki kesimpulan dari hasil pemaparan materi tadi. Jadi, pajak merupakan suatu hal yang perlu dipahami. Pemungutan pajak merupakan proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk membiayai pengeluaran pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak dapat bervariasi berdasarkan negara, tetapi ada beberapa prinsip umum yang sering diterapkan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan pendapatan negara yang sangat penting, yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak diberikan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang berlaku. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.